Sekarang saya berada di gereja The Church of the Holy Name, Oxford Road, Manchester. Di belakang saya ini adalah altarnya, The Church of the Holy Name of Jesus, Manchester, Inggris. Di jantung kota Manchester yang ramai, berdiri kokoh sebuah mahakarya arsitektur gotik yang memukau, yaitu The Church of the Holy Name of Jesus. The Church of the Holy Name of Jesus ini dibangun antara tahun 1869 dan 1871. Gereja ini merupakan salah satu landmark paling ikonik di kota Manchester dan menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik selama lebih dari 150 tahun. Gereja ini didesain oleh Joseph A. Hansom dan putranya Joseph Stanislaus Hansom. Eksterior gereja ini terbuat dari batu bata dan batu pasir dihiasi dengan detail yang rumit, termasuk jendela lengkung, menara lonceng yang menjulang tinggi, dan patung-patung religius yang indah. Interiornya tak kalah memukau, dengan langit-langit yang tinggi, pilar-pilar megah, dan dekorasi yang kaya. Jendela kaca patri yang berwarna-warni memancarkan cahaya yang mempesona, menciptakan suasana yang tenang dan penuh spiritualitas. The Church of the Holy Name of Jesus memiliki organ pipa yang megah yang dibuat oleh William Hill and Sons pada tahun 1872. Menara lonceng gereja setinggi 56 meter menawarkan pemandangan indah kota Manchester. The Church of the Holy Name of Jesus di Manchester ini menyimpan berbagai benda rohani yang bersejarah dan bermakna bagi umat Katolik. Di antaranya relikwi Orang Kudus, di mana gereja memiliki relikwi Orang Kudus yang dihormati, seperti potongan tulang, rambut, atau pakaian. Relikwi ini biasanya disimpan dalam wadah khusus dan dipajang di tempat yang terhormat. The Church of the Holy Name of Jesus Manchester ini terkenal dengan relikwinya yang tidak biasa, yaitu rambut dari kardinal ternama Blessed John Henry Newman. Newman, seorang teolog dan penulis terkenal, dikanonisasi sebagai beato pada tahun 2010. Relikwi rambutnya dibawa ke gereja ini pada tahun 2011 dan sejak itu menjadi tempat ziarah populer bagi para peziarah yang ingin mencari inspirasi dan berdoa. Relikwi rambut Newman dianggap sebagai benda suci dan simbol iman oleh banyak orang. Ada juga patung Orang Kudus yang dihormati, seperti Santo Petrus, Paulus, Yohanes Pembaptis, dan Maria Magdalena, dapat ditemukan di berbagai sudut gereja. Patung-patung ini merupakan pengingat akan iman dan keteguhan mereka. Ketersediaan dan jenis benda rohani di The Church of the Holy Name of Jesus Manchester bisa berbeda-beda. Beberapa benda mungkin disimpan di tempat yang aman dan hanya dipamerkan pada acara-acara khusus. Memasuki The Church of the Holy Name of Jesus Manchester, kita akan disambut oleh suasana yang hening dan khusyuk. Altar utama gereja terbuat dari bahan yang kokoh dan dihiasi dengan ukiran atau patung religius yang bermakna. Mimbar The Church of the Holy Name of Jesus Manchester memiliki mosaik atau ukiran yang bercerita
tentang para martir Inggris. Gereja ini dibangun di atas bekas kuburan tua yang dipindahkan ke lokasi lain sebelum pembangunan dimulai. Pada masa Perang Dunia Kedua, gereja ini mengalami kerusakan akibat bom, tetapi kemudian diperbaiki dan dipulihkan. The Church of the Holy Name of Jesus Manchester memiliki lonceng yang berbunyi setiap jam, yang dapat didengar di seluruh area sekitarnya. The Church of the Holy Name of Jesus Manchester adalah salah satu dari sedikit gereja di Inggris yang masih menggunakan lilin-lilin asli untuk penerangan selama misa. Gereja ini merupakan contoh luar biasa dari arsitektur neogotik yang populer di Inggris pada abad ke-19. Ciri khas gaya ini termasuk lengkungan runcing, jendela kaca patri yang rumit, dan menara lonceng yang tinggi. Menara lonceng gereja yang menjulang tinggi adalah salah satu landmark paling ikonik di Manchester. Kulit kerang sebagai simbol perjalanan, di mana kulit kerang juga dikaitkan dengan perjalanan dan ziarah. Simbolisme ini mengingatkan kita akan perjalanan iman kita dan pencarian kita untuk mencapai keselamatan. Penggunaan kulit kerang sebagai tempat air suci sudah ada sejak zaman kuno. Kulit kerang adalah ciptaan alam yang indah dan melambangkan kekayaan dan keragaman ciptaan Tuhan. Penggunaan kulit kerang dalam liturgi gereja mengingatkan kita akan hubungan kita dengan alam dan tanggung jawab kita untuk menjaganya. Tempat air suci berbentuk kulit kerang besar biasanya ditempatkan di dekat pintu masuk gereja. Hal ini memungkinkan umat untuk memberkati diri mereka dengan air suci sebelum memasuki gereja untuk berdoa atau mengikuti misa. Umat mencelupkan jari mereka ke dalam air suci dan kemudian membuat tanda salib di dahi, dada, dan bahu mereka. Air suci ini dianggap sebagai pengingat akan baptisan mereka dan perlindungan dari kejahatan. Patung Pieta menggambarkan Bunda Maria yang berduka dengan Yesus yang mati di pangkuannya. Patung ini melambangkan kesedihan dan pengorbanan Bunda Maria. Patung Bunda Maria adalah pengingat akan kasih sayang dan perlindungan Bunda Maria bagi umat Katolik. Umat sering berdoa kepada Bunda Maria untuk memohon bantuan dan dukungan dalam berbagai situasi kehidupan. Peneladanan iman, Bunda Maria dipandang sebagai teladan iman dan ketaatan bagi umat Katolik. Patungnya adalah pengingat untuk mengikuti teladan Bunda Maria dalam hidup kita.